Di dalam 1,5 tahun terakhir belakangan ini, kita melihat bahwa ada begitu banyak perubahan terjadi di dalam kehidupan ini. Ya, perubahan yang paling signifikan yang kita temukan adalah di dalam kehidupan sehari-hari kita. Saudaraku sekalian, kita melihat gaya hidup sekarang telah berubah. Ya, orang kalau keluar dari rumah atau mereka pergi ke mana-mana, ke kafe, ke restoran, ya ke pasar, ke supermarket, ya ketika mereka keluar, kita melihat semua orang akan memakai masker. Ya, kalau dulu kalau kita keluar kita memakai masker, ya kelihatannya aneh gitu loh, ya. Terus menerus memakai masker kelihatannya aneh. Tapi sekarang, ya itu bukan hal yang aneh, tapi telah menjadi hal yang biasa. Justru sebaliknya, kalau orang keluar sekarang ya tidak pakai masker kelihatan agak aneh ya. Nah, saudaraku sekalian, selain kita melihat di mana-mana orang mengenakan masker termasuk di dalam pernikahan, ya kita melihat perubahan yang terjadi, ya orang-orang menjadi semakin memperhatikan hal-hal kesehatan ya atau kebersihan. Kita melihat ya orang sering mencuci tangan, habis megang ini cuci tangan, habis megang itu cuci tangan ya, dan kita melihat kalau dulu ya orang keluar ya di dompet atau di tas mereka itu ya ada dompet ya, ada uang ya, mungkin ada peralatan lainnya khusus wanita, ada lipstick dan lain sebagainya. Dan paling tisu basah atau tisu. Nah, tetapi sekarang rata-rata kita melihat bahwa setiap orang yang keluar rumah di dalam tas mereka, di dalam kantong mereka minimal ada sanitizer, saudaraku sekalian. Ya, kita melihat orang ya telah begitu berhati-hati, ya mereka mencuci tangan selalu, bukan saja tangan yang dicuci. Kalau kita melihat ya atau mungkin Anda sendiri kalau ke kafe, ke restoran, begitu nyampe ya mejanya disemprot dulu, kursinya disemprot dulu ya, dan setelah pegang menu, cuci tangan dulu gitu, sanitizer dulu ya. Nah, bukan hanya itu, kita melihat waktu ya ngomong juga jaga jarak gitu loh. Ya berusaha untuk tidak terlalu dekat dengan orang ya, dan kita juga menemukan bahwa perubahan-perubahan yang nyata terjadi di dalam 1,5 tahun belakang ini. Kita mendengar ada istilah-istilah seperti work from home gitu loh, bekerja dari rumah ya, dan juga ada yang masuk kerjanya bergantian. Nah, ada hal-hal seperti ini telah kita lihat terjadi di dalam kehidupan kita. Dan bukan saja dari kehidupan sehari-hari, kita juga melihat perubahan terjadi ya di dalam dunia teknologi. Kita melihat aplikasi online ya seperti Zoom, ya kemudian ya Google Meet, ya Webex dan lain sebagainya. Itu telah menjadi satu sarana umum yang telah dipakai ya dalam rapat-rapat di perusahaan, ya kemudian di sekolah-sekolah. Bahkan ya di dalam berbagai pertemuan keluarga dan serta ibadah ya, semua memakai aplikasi online. Nah, kita melihat bahwa perubahan-perubahan seperti ini terjadi di dalam kehidupan kita, itu telah menempatkan kita kepada sebuah kehidupan yang disebut dengan new normal ya, sebuah kehidupan yang sungguh berbeda dan begitu terasa ya, dan begitu terasa perubahannya di dalam kehidupan kita, dan sesuatu yang belum pernah kita ya bayangkan sebelumnya. Nah, saudaraku sekalian, kita melihat dari begitu banyak perubahan yang terjadi sekarang maupun perubahan-perubahan yang akan terjadi pada waktu atau pada masa yang akan datang. Hari ini saya mau pastikan kepada Anda bahwa ada satu hal yang tidak pernah akan berubah di dalam kehidupan kita, yaitu kasih setia Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku sekalian, sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan berikan pada hari ini, saya mau menyampaikan tentang ya kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Ini adalah tema khotbah saya pada hari ini. Mari saudaraku sekalian, kita buka firman Tuhan yang saya ambil dari Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat ke-22 sampai 23. Kitab Ratapan pasal ketiga ayat ke-22 sampai 23. Perhatikan Alkitabmu, saya akan bacakan untuk Anda. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari kita buka ya
kembali satu bagian ya, firman Tuhan yang lain yang saya ambil dari Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ke-5. Ya, Mazmur pasal ke-100 ayat yang ke-5. Perhatikan firman Tuhan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita lihat yang kita baca pertama ayatnya yaitu kitab Ratapan, kita tahu bahwa kitab Ratapan itu ditulis oleh Nabi Yeremia ya, dan ini merupakan tangisan dari bangsa Israel ya, terlebih khusus tangisan daripada Nabi Yeremia atas ya kejatuhan dan kehancuran ya Yerusalem di tangan Babel ya, di tangan bangsa Babel. Nah, saudaraku sekalian, di sini kita melihat bagaimana bangsa Israel yaitu umat Tuhan itu ditangkap, ditawan, lalu dibawa ya ke Babel sebagai budak. Nah, saudaraku sekalian, ini adalah hal yang sungguh-sungguh luar biasa. Tangisan, ratapan daripada bangsa Israel ini itu menunjukkan sebuah ketidakberdayaan ya, menunjukkan sebuah ungkapan kesedihan daripada umat Tuhan itu ya yang diwakili oleh Nabi Yeremia. Nah, di dalam kondisi terpuruk, saudaraku sekalian, Nabi Yeremia itu tidak menyerah, dia tidak berputus asa ya dengan kondisinya. Kenapa? Karena dia tahu dan dia percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah, Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang selalu setia kepada umatnya. Yeremia lalu meminta bangsa Israel untuk mengingat kembali bahwa mereka itu punya Allah yang begitu baik. Mereka punya Allah yang begitu setia dan yang kasih sayangnya itu besar kepada bangsa Israel. Yeremia berkata kepada bangsa Israel, kasih setia Tuhan itu tak berkesudahan dan rahmatnya kepada mereka itu adalah baru setiap pagi. Saudaraku sekalian, Yeremia percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka. Tuhan pasti akan memulihkan mereka kembali. Karena kasih setianya yang besar atas mereka. Nah, saudaraku sekalian, saya mengajak saudara untuk melihat arti dari kasih setia ya Tuhan. Nah, kita tahu bahwa kasih setia ini dari bahasa asli diambil dari bahasa Ibrani ya, yang disebut dengan chesed ya, yang berarti ya kebaikan, kemurahan dan pengampunan. Jadi ketika kita berbicara tentang kasih setia Tuhan, kita berbicara tentang kebaikan Tuhan, kita berbicara mengenai kemurahan Tuhan, dan kita berbicara mengenai pengampunan dari Tuhan. Nah, haleluya. Saudaraku sekalian, kita tahu ya kasih setia Tuhan ya itu berhubungan erat dengan perjanjian yang telah Allah buat untuk bangsa Israel. Tuhan telah berjanji ya bahwa umat Israel itu adalah umat pilihannya dan Tuhan menjadikan mereka sebagai milik kepunyaannya. Nah, oleh sebab itu ya, dan karena perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel inilah, maka Yeremia percaya bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah akan berubah dan akan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara kalian, ketika kita berbicara mengenai kasih setia Tuhan, hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat beberapa kebenaran ya tentang kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita manusia. Ya, ada beberapa kebenaran yang sangat menarik dan kita perlu mengetahuinya. Yang pertama adalah orang yang mengalami kasih setia Tuhan itu pasti mengerti mengasihi Tuhan. Okay? Orang yang mengalami kasih setia Tuhan pasti mengerti mengasihi Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal ke-89 ayat pertama sampai dengan ayat ke-5. Ya, Mazmur pasal 89 ayat 1 sampai dengan ke-5. Perhatikan firman Tuhan, saya bacakan untuk Anda. Nyanyian pengajaran Etan, orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya.
Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Ayat kelima yang terakhir. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. Amin. Sebagai manusia, kita semua pernah lupa, ya, kita pernah lalai, ya, kita pernah gagal, ya, kita pernah tidak hati-hati, bahkan kita pernah jatuh dan hidup di dalam kubangan dosa. Akibat dari semua itu, ya, kemudian membuat kehidupan kita itu menjadi kacau, berantakan, dan masa depan kita itu terancam hancur. Ya, keluarga kita terancam hancur, keuangan kita terancam hancur, kesehatan kita terancam rusak. Nah, saudaraku sekalian, dalam kondisi ya seperti ini, di mana kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita tidak tahu siapa yang bisa menolong, membantu kita, ya, lalu kita memutuskan, kita sadar lalu kita memutuskan untuk kembali, untuk datang kepada Tuhan. Dan kemudian, ya, karena kita datang kepada Tuhan, lalu Tuhan menolong kita, Tuhan membukakan jalan, lalu memulihkan situasi dan kondisi kita. Masa depan kita, keluarga kita, keuangan kita yang sebelumnya terancam hancur, itu akhirnya tertolong. Ya, akhirnya tertolong. Nah, saudaraku sekalian, semua yang Tuhan telah perbuat bagi kita, apakah kita mengerti, ya, bahwa ini adalah kasih setia Tuhan yang dinyatakan atas kita? Ya, ini adalah kasih setia Tuhan yang diberikan kepada kita. Daud dikenal sebagai seorang yang sangat mengasihi Tuhan dan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Daud bisa sedemikian mengasihi Tuhan karena Daud telah mengalami begitu banyak kasih setia Tuhan, ya. Dia telah mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan pengampunan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupannya. Perhatikan, sejak remaja pada saat dia menggembalakan, ya, kambing domba, ya, domba-domba orang tuanya. Saudaraku sekalian, Tuhan telah menjaga dia dan melepaskan dia dari serangan binatang buas. Pada saat dia maju ke medan tempur, ya, melawan Goliat, Tuhan mengurapi dia sehingga dia mengalahkan Goliat dan membunuh Goliat. Dan pada saat Saul mengejar dia untuk membunuh dia, kita melihat bagaimana Tuhan meluputkan dia dari maut, meluputkan dia dari tangan Saul. Bahkan ketika Daud telah menjadi seorang raja, Tuhan menyertai dia. Sehingga Daud, ya, selalu menang di dalam berbagai peperangan, kerajaannya menjadi kuat, ya, dan dia menjadi seorang yang sangat diberkati. Perhatikan, setelah semua yang Tuhan perbuat bagi dia, Daud secara sadar, ya, dan penuh pengertian lalu mau membalas kasih Tuhan, ya, atas hidupnya. Dengan cara dia mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Bahkan oleh karena kasihnya begitu besar kepada Tuhan, Daud ingin membangun rumah untuk Tuhan. Daud ingin membangun bait Allah supaya kemuliaan Tuhan itu, ya, ada dan nyata dan sungguh-sungguh bisa dirasakan, dilihat, dialami oleh lebih banyak orang. Daud ingin membangun bait Allah demi kemuliaan nama Tuhan. Yang menarik, walau Tuhan itu tidak mengizinkan Daud membangun bait Allah, ya, dikarenakan, ya, Daud telah membunuh banyak orang, ya. Saudaraku sekalian, Daud tidak menyerah, Daud tidak putus asa, ya. Dan sebagai pernyataan daripada kasih yang begitu besar kepada Allah, saudaraku sekalian, Daud, ya, dia mempersiapkan
bahan-bahan, dia mempersiapkan dana yang dibutuhkan untuk membait Allah yang kemudian dikerjakan oleh anaknya Salomo. Ini luar biasa ya, ini hal yang sangat luar biasa. Mari saudaraku sekalian kita coba renungkan di dalam kehidupan kita pada hari ini. Setelah Tuhan menyatakan kasih setianya itu untuk Anda dan saya ya. Nah, yaitu Tuhan menyatakan kebaikannya, kemurahannya dan pengampunannya atas kehidupan kita masing-masing. Saudaraku sekalian, bagaimana ya kita meresponi akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Coba perhatikan hari ini, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Hari ini, apakah kita telah menjadikan Tuhan itu sebagai prioritas pertama dan terutama di dalam kehidupan kita? Saya akan berikan sebuah perbandingan ya, sehingga ya Anda bisa melihat, Anda bisa tahu kira-kira Anda sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau belum ya. Orang yang mengasihi Tuhan, perhatikan beberapa ciri-cirinya ya. Orang yang mengasihi Tuhan, pertama dia adalah orang yang setia melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Artinya ketika ya orang tersebut tahu apa yang Tuhan inginkan dari hidupnya, apa yang Tuhan mau ya dia lakukan untuk Tuhan, saudaraku sekalian, dia akan melakukannya dengan setia. Bukan satu kali, bukan dua kali saja, tetapi dia akan selalu melakukannya. Setiap kali ketika Tuhan menginginkan dia melakukan sesuatu, dia pasti akan melakukan. Dia tidak akan mundur, dia tidak akan menolak. Ya. Itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Ya, ciri-ciri yang lain, orang yang mengasihi Tuhan itu pasti setia beribadah, ya, setia membaca Alkitab, setia melayani, setia berdoa, ya, setia bersaksi dan memberitakan Injil, ya, menjauhi perbuatan dosa dan selalu ya rindu untuk ya bersekutu sama Tuhan. Rindu untuk bersekutu sama Tuhan. Nah, dengan kata lain saudaraku sekalian, orang yang mengasihi Tuhan, dia itu tidak bisa atau tidak tahan kalau dia itu tidak beribadah kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu tidak bisa atau tidak tahan kalau dia tidak berdoa dan tidak membaca Alkitab. Orang yang mengasihi Tuhan tidak bisa atau tidak tahan kalau dia tidak melayani Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu pasti tidak akan selalu hidup di dalam dosa. Nah, saudaraku sekalian, oleh sebab itu mari hari ini kita coba periksa diri kita masing-masing. Apakah hari ini sebagai orang yang telah menerima, saya percaya Anda pasti menerima, sudah mengalami akan kasih setia daripada Tuhan. Coba kita periksa diri kita masing-masing. Apakah hari ini bahwa kita adalah orang yang telah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mengerti mengasihi Tuhan. Ya, apakah kita adalah orang-orang yang telah hidup seperti ciri-ciri ya seorang yang mengasihi Tuhan. Renungkan. Okay. Nah, saya mengajak saudara untuk melihat selanjutnya kebenaran mengenai kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, di dalam kehidupan manusia yang kedua. Ya. Yang kedua adalah kesetiaan Tuhan tidak bisa dihentikan oleh apapun juga. Oke, kesetiaan Tuhan tidak bisa dihentikan oleh apapun juga. Menarik saudaraku sekalian, perhatikan. Ketika Tuhan mau menyatakan kasih setianya ya atas kita semua, ya, yaitu ketika Tuhan mau memberkati, ketika Tuhan mau menyembuhkan, ketika Tuhan mau mengampuni, ketika Tuhan mau mengangkat bebanmu dan memulihkan hidupmu, itu bisa Tuhan lakukan tanpa bisa dihentikan oleh siapapun, tanpa bisa dihentikan oleh apapun. Ini merupakan sebuah kenyataan akan kasih setia Tuhan yang harus ya kita sadari, harus kita mengerti. Ya, jadi saudaraku sekalian, kita perlu tahu bahwa kasih setia Tuhan itu tidak bisa dihentikan. Ya, kasih setia Tuhan itu tidak bisa dihentikan oleh dosa. Ya,
Ini menarik. Saya mengajak saudara untuk melihat ini. Kejadian pasal 3 ayat 15 kita buka bersama. Kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat ke-15. Di sini firman Tuhan berbunyi seperti ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Amin. Saudaraku sekalian, ketika Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, Tuhan menciptakannya segambar dan serupa ya dengan Allah dan tanpa ada dosa di dalam diri manusia. Tetapi karena pilihan yang salah dan keputusan manusia yang salah, ya, yakni kemudian manusia melanggar perintah Allah dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat yang Allah larang untuk dimakan. Ya, perhatikan, tindakan manusia melanggar perintah Allah itulah yang kemudian membuat manusia menjadi berdosa, menjadi tidak kudus dan kehilangan kemuliaan Allah di dalam diri mereka. Bahkan kemudian dosa menguasai dunia. Saudaraku sekalian, dampak daripada dosa di dalam kehidupan manusia adalah membuat manusia kemudian terpisah ya dengan Allah. Artinya manusia tidak pernah bisa menemukan Allah yang sebenarnya. Yang lain dampak daripada dosa adalah membuat manusia menjadi seteru Allah atau membuat manusia menjadi lawan Allah. Dan yang ketiga, dampak daripada dosa itu membuat manusia mengalami kematian kekal dan hukuman kekal. Nah, oleh sebab itu saudaraku sekalian, ini hal yang sangat indah yang perlu kita mengerti. Dosa yang dimulai oleh satu orang telah membuat semua manusia yang ada di dalam dunia itu kemudian menjadi berdosa. Ya. Tetapi dosa yang telah mendominasi dunia ini itu tidak membuat rencana penyelamatan ilahi daripada Allah atau yang telah dirancang oleh Allah sedari dari awal kejatuhan manusia itu menjadi batal. Justru karena kesetiaan Allah yang sangat besar terhadap manusia yang telah diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, maka Allah lalu mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia dari kebinasan dan hukuman kekal. Ya, oleh sebab itu kita tahu 2000 tahun lebih yang lalu, ya, Allah telah memberikan dan mengirim anak tunggalnya Tuhan Yesus datang ya ke dunia untuk menjadi jalan pendamaian dan keselamatan bagi semua orang. Tadi kita telah menerima perjamuan kudus, ya kita telah merenungkan, mengingat akan karya keselamatan yang telah Allah ya lakukan melalui anaknya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita bersyukur untuk hal yang sangat indah, yang luar biasa yang telah Allah perbuat bagi kita. Ya, kita kembali. Dosa yang menyebabkan hubungan antara kita dengan Tuhan bermasalah, itu tidak membuat Tuhan membuang kita, mengabaikan kita, dan melupakan kita. Tetapi oleh karena kesetiaannya itu, Tuhan menyelamatkan kita kembali dan memulihkan hubungan antara kita dengan Dia kembali. Ya. Saudaraku sekalian, oleh karena kesetiaannya, hari ini apabila Anda, ya, apabila manusia, apalagi kita semua, ya, kalau ada yang berbuat dosa, setiap saat ketika kita bertobat kembali, ketika kita berbalik kepada Dia, perhatikan, Tuhan pasti tetap akan mengampuni kita, Dia akan menerima kita kembali tanpa mengungkit dosa dan kesalahan kita. Itulah kesetiaan Allah ya di dalam kehidupan kita. Dosa tidak pernah bisa menghentikan ya kesetiaannya di dalam kehidupan kita. Selain dosa, saudaraku sekalian, kita tahu bahwa kesetiaan Allah itu juga tidak bisa dihentikan oleh perilaku manusia.
Saya mengajak saudara untuk buka di Keluaran pasal ke-14 ayat ke-10 sampai ayat yang ke-12. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai ayat ke-12. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ini adalah sungut-sungut ya, yang pertama orang Israel ya kepada Tuhan. Ya. Ketika mereka baru keluar saja dari tanah Mesir, ya, mereka dikejar oleh pasukan Firaun. Ya. Mereka dikejar dan terus dikejar hingga sampai di tepi Laut Teberau atau Laut Merah. Ya, saudaraku sekalian, di sanalah ya orang-orang Israel bereaksi dengan sangat keras. Kenapa? Karena di depan mereka ada sebuah laut yang sangat besar. Ya, dan di belakang ada pasukan Firaun yang begitu besar yang mengejar mereka. Dalam kondisi seperti itu, saudaraku sekalian, mereka begitu ketakutan ya, dan mereka sebenarnya saat itu telah berkata lebih baik kami di Mesir aja. Mereka telah memilih untuk tetap ya di Mesir ketimbang mereka mati di padang gurun. Saudaraku sekalian, kalau kita melihat, kita flashback sebentar. Perhatikan, itu bangsa Israel, mereka baru saja melihat kuasa dan kekuatan tangan Tuhan ya atas bangsa Mesir. Mereka melihat bagaimana tangan Tuhan diacungkan atas bangsa Mesir. Ya, bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya atas bangsa Mesir ya melalui 10 tulah. Nah, saudaraku sekalian, seharusnya bangsa Israel itu percaya kalau Tuhan sanggup mengeluarkan mereka dari Mesir, maka mereka percaya bahwa Tuhan juga pasti mampu memimpin kehidupan mereka ke depan. Bahkan kita melihat ya, Tuhan itu tidak menghukum bangsa Israel yang bersungut-sungut, yang marah-marah ya. Tuhan tidak menghukum bangsa yang tidak tahu diri ini ya. Bahkan kalau kita perhatikan di ayat ke-14, di sana Musa mencatat bahwa Tuhan berkata ya kepada mereka bahwa Tuhan yang akan berperang dan mereka diam aja. Dahsyat. Tuhan berkata, ya Tuhan berkata dia sendiri akan berperang. Dia sendiri akan menghadapi ancaman-ancaman atas bangsa Israel. Dan Israel hanya diam saja. Itu ada di Keluaran 14 ayat 14. Dan itu yang terjadi. Tuhan yang berperang. Seluruh tentara-tentara Mesir yang mengejar bangsa Israel mati semua. Karena Tuhan menyatakan kemuliaan sekali lagi ya untuk bangsa Israel. Laut Teberau, Laut Merah Tuhan belah menjadi dua. Di tengah ada sebuah jalan yang kering. Dan begitu bangsa Israel, orang terakhir naik ke daratan, tentara Mesir yang berada di tengah-tengah Laut Merah kemudian terkubur kembali di tengah laut. Tuhan membela umatnya. Kita buka kembali bagian firman Tuhan yang lain. Keluaran pasal yang ke-15 ayat ke-23 sampai 24. Kitab Keluaran pasal 15 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan untuk Anda. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ini merupakan kali kedua bangsa Israel bersungut-sungut
Dan ini terjadi di Mara. Setelah mereka menyeberangi laut Tebrau, setelah mereka melewati padang gurun Syur. Masalah kali ini, masalah sederhana. Air minum. Ya, air minum. Jutaan orang yang dipimpin oleh Musa pada saat itu benar. Mereka sangat kehausan. Dan mereka sangat membutuhkan air minum pada waktu itu. Tetapi ketika mereka melihat air mereka senang. Tapi kenyataannya air yang mereka temukan itu air itu pahit. Ya. Air yang mereka temukan di Mara itu airnya tidak bisa diminum. Perhatikan saudaraku sekalian. Ayat yang kita baca mengatakan bangsa itu kemudian bersungut-sungut. Ya. Tetapi di sini sekali lagi kita melihat saudaraku sekalian bahwa Tuhan itu tidak menghukum bangsa Israel yang bersungut-sungut. Tuhan tidak menghukum bangsa Israel marah-marah. Seolah-olah ya itu adalah ya akhir daripada kehidupan mereka. Ya, seolah-olah bahwa Tuhan tidak bisa melakukan hal lain. Perhatikan. Tuhan tidak marah. Malah kita melihat kalau kita baca selanjutnya, Tuhan kemudian memberikan sepotong kayu ya, sehingga air yang pahit itu kemudian menjadi manis dan dapat mereka minum. Oke. Menarik saudaraku sekalian. Oke, kita buka kembali Keluaran pasal yang ke-16 ayat ke-2 sampai ke-3. Keluaran 16 ayat 2 sampai ke-3. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tapi ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ya ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ketiga kali. Ya, kembali untuk ketiga kali. Bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Musa dan di hadapan Tuhan. Kali ini dalam perjalanan mereka di padang gurun Sin, ya, tiba-tiba bangsa Israel teringat akan makanan yang berlimpah dan enak ya ketika mereka masih di Mesir, ketika ya, mereka masih menjadi budak di Mesir. Mereka terbayang, teringat ya akan makanan-makanan yang mereka nikmati yang enak ya pada waktu itu. Tidak heran saudaraku sekalian, ya mereka gara-gara makanan yang enak, mereka selalu teringat akan kehidupan mereka di Mesir, walau mereka diperbudak. Kadang kehidupan manusia juga sama. Banyak orang rela diperbudak oleh dosa, asal mereka bisa merasakan kenikmatan dosa tersebut, saudaraku. Itu kenyataan. Ya. Di dalam kehidupan kita, kita melihat ada banyak orang Kristen rela diperbudak dosa. Asal mereka benar-benar bisa merasakan kenikmatan dari dosa yang mereka perbuat. Sampai di sini, ya, saudaraku sekalian, kembali ya, kita melihat Tuhan tidak marah. Ya. Bahkan bukan saja Tuhan tidak marah, Tuhan sama sekali tidak menghukum bangsa Israel. Tuhan begitu sabar menghadapi perilaku bangsa Israel. Tuhan bahkan memberikan bangsa Israel makan roti dan daging sampai mereka tiba di perbatasan tanah Kanaan. Itu tercatat di dalam kitab Keluaran pasal ke-16 ayat ke-35. Saudaraku sekalian, ya, itu hal yang begitu menarik. Satu lagi, saya mengajak saudara untuk buka Keluaran pasal yang ke-17 ayat kedua sampai ketiga. Ya.
Kitab Keluaran pasal ke-17 ayat yang kedua ya dan yang ketiga ya. Oke, kalau Anda sudah temukan ya Anda perhatikan Alkitabmu, saya akan bacakan untuk Anda. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Oke, kita lompat ke ayat ke-7 dari pasal yang sama. Ya, Keluaran 17. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Perhatikan, saudaraku sekalian, bangsa Israel kembali melakukan kesalahan yang sama. Mereka lupa bahwa sebelumnya Tuhan sudah pernah menolong mereka, Tuhan sudah pernah mengubah air yang pahit itu menjadi manis sehingga dapat diminum oleh mereka. Itu kejadian di Mara. Ya. Rasa haus bangsa Israel yang berada di Rafidim, yaitu di Masa dan Meriba ini, membuat mereka lupa akan kuasa Tuhan yang pernah mereka terima dan mereka alami di masa lalu. Saudaraku sekalian, kadang perilaku kita juga sering kali mirip ya dengan bangsa Israel. Kita sering melupakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan ada kalanya kita bersungut-sungut kepada Tuhan atas situasi kondisi ya dan lupa kepada kuasanya yang pernah dinyatakan kepada kita. Tetapi kenyataannya sampai saat ini kita melihat bahwa Tuhan itu tidak marah. Dan kesetiaan Tuhan itu tetap dinyatakan atas kita. Dengan memberkati kita, menyertai kita, dan membela kehidupan kita. Amin saudaraku. Selain kesetiaan Tuhan kita lihat tidak bisa dihentikan oleh dosa dan perilaku manusia. Ya, perilaku yang tidak baik, perilaku yang kurang ajar. Ya, kita melihat bahwa kesetiaan Tuhan juga tidak bisa dihentikan oleh setan atau iblis. Luar biasa. Haleluya. Saudaraku sekalian, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, itu adalah untuk menggenapi kebenaran daripada janji Allah ya dan keputusan Allah untuk menyelamatkan manusia dari kematian dan hukuman kekal ya sebagai akibat dari dosa. Perhatikan ya. Saat Allah menegaskan kepada setan apa yang akan dia perbuat, itu di Kejadian pasal 3:15 ya. Oleh karena kesetiaan Allah, maka janji-janji ya Allah itu kemudian direalisasikan melalui Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita melihat di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 10, di sana setan mencoba untuk menghalangi ya dan menghentikan Yesus. Tetapi setan gagal. Lalu ya di Matius pasal ke-26 ayat 14 sampai 16 dan di ayat 47 sampai ke-50 kembali setan mencoba untuk menghentikan Yesus melalui pengkhianatan daripada Yudas. Kita tahu bahwa Yudas itu kemudian menjual Tuhan Yesus. Ya, sehingga Yesus ditangkap ya dan kemudian disalibkan sampai mati. Di sini kita melihat, ternyata yang setan lakukan itu gagal juga. Ya. Karena Yesus yang mati di salib itu kemudian bangkit pada hari ketiga dari kematiannya. Itu luar biasa. Haleluya. Saudaraku sekalian, pada hari ini juga kita melihat, setan berusaha untuk menghentikan kesetiaan Tuhan atas kita dengan membuat kita ragu akan kebaikan Tuhan, ragu akan kasih Tuhan, ragu akan pertolongan Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi kita sungguh-sungguh bersyukur ya, karena kuasa kebenaran daripada firman-Nya ya,
yang telah diberikan dan yang telah ada di dalam diri kita, itu membuat kita selalu percaya bahwa kasih Tuhan, kebaikan dan pertolongan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Ya. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak bisa dihentikan oleh apapun. Amin. Kita akan melihat yang ketiga. Kebenaran kasih setia Tuhan di dalam kehidupan manusia yang ketiga. Tuhan tetap setia meskipun manusia tidak setia. Itu yang ketiga. Kita buka 2 Timotius pasal 2:13. 2 Timotius 2:13. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kesempurnaan kasih Tuhan itu tergambar dengan nyata dari sifat Tuhan itu sendiri, yaitu setia. Artinya, Tuhan akan selalu setia dan tetap setia menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Buktinya saudaraku sekalian, hari ini kita melihat bahwa Tuhan tetap setia menurunkan hujan untuk semua orang. Menerbitkan matahari sehingga menyinari semua orang. Menumbuhkan apapun yang orang-orang tanam dari tanah. Tetapi kita melihat ada satu hal yang sangat disayangkan. Ya, kesetiaan Tuhan yang begitu luar biasa atas manusia itu seringkali berbanding terbalik dengan sikap manusia terhadap Tuhan. Manusia sering tidak setia kepada Tuhan. Ya, manusia sering tidak setia mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, dan tidak setia memegang janji mereka kepada Tuhan. Saya berikan sebuah contoh. Di dalam Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Ya, Anda catat aja. Matius pasal yang ke-26 ayat ke-69 sampai 75. Berikut firman Tuhan di sini menjelaskan kepada kita bahwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali, ya. Dan setelah Yesus bangkit dari kematian, perhatikan. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain dan juga kepada Petrus. Bahkan di dalam Injil Yohanes pasal ke-21 ayat 1 sampai 14, ya, di sana dijelaskan kepada kita bahwa Yesus kembali menampakkan diri kepada Petrus dan murid-murid lainnya. Bahkan di sana, ya, Tuhan mengarahkan mereka, menuntun mereka menjala ikan sehingga mereka mendapat begitu banyak ikan. Setelah semalaman mereka berusaha tapi mereka tidak mendapatkan ikan. Saudaraku sekalian, setelah peristiwa itu, Yesus lalu melewatkan malam bersama dengan mereka. Dan setelah sarapan, Anda baca nanti di ayat 21, Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Setelah sarapan, Yesus kemudian mengajak Petrus untuk berbicara. Ya, dan luar biasa. Petrus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Petrus, ya, sebagai manusia yang pernah tidak setia, ya, terhadap janjinya kepada Yesus. Ya, karena Petrus pernah berkata, walau apapun terjadi, walau semua orang meninggalkan engkau, aku tidak pernah akan meninggalkan engkau. Tapi kenyataannya dia meninggalkan Yesus. Saudaraku sekalian, Yesus berkata kepada Petrus bahwa Yesus mempercayakan kepada dia sebuah pelayanan yang sangat penting. Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus meminta Petrus menggembalakan orang-orang yang akan percaya kepada dia nanti. Saudaraku sekalian, mari kita lihat baik-baik. Walaupun Petrus pernah tidak setia mengasihi Yesus, tapi Yesus tetap setia mengasihi Petrus.
Ketidaksetiaan manusia itu tidak dapat mempengaruhi kesetiaan Tuhan atas manusia. Tuhan yang kita percaya dan sembah, saudaraku sekalian, itu adalah Tuhan yang setia, dan kesetiaannya itu tidak pernah berubah dan tidak pernah berkesudahan. Justru seringkali kesetiaan manusia sendirilah yang berubah oleh karena sesuatu hal dan hal lainnya. Saya berikan contoh. Hari ini ada orang yang tidak setia lagi kepada Tuhan karena merasa tidak diberkati oleh Tuhan hidupnya, sakitnya tidak disembuhkan, doanya tidak didengar. Atau contoh yang lain, suami dan istri memutuskan untuk bercerai karena sudah tidak bisa setia satu sama lainnya. Atau contoh lain, ada orang memilih untuk pecah kongsi. Karena salah satu sudah tidak bisa setia memegang perjanjian atau kesepakatan bersama. Di sini saudaraku sekalian, kita melihat Tuhan itu bukan manusia sehingga dia berubah. Manusia punya kesetiaan itu bisa berubah, tetapi Tuhan punya kesetiaan tidak akan berubah. Kesetiaan manusia akan pudar, tapi kesetiaan Tuhan tidak pernah bisa pudar. Manusia bisa tidak setia, tapi Tuhan tetap setia sampai selama-lamanya. Amin.